Pernah kepikiran nggak kalau di Luwu Timur membeli sebotol bir itu ternyata nggak sesimpel kelihatannya? Ada satu peraturan daerah yang mengatur semuanya dari A sampai Z. Hari ini kita akan coba bedah aturan mainnya. Nah, ini dia dokumennya. Ini bukan sekedar tumpukan kertas ya. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 ini bisa dibilang adalah cetak biru yang menentukan siapa yang boleh bikin, siapa yang boleh jual, dan bahkan siapa yang boleh beli alkohol di seluruh kabupaten. Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, kelihatannya rumit ya. Tapi apa sih artinya semua ini buat kita? Buat pemilik toko, pengelola bar, atau bahkan buat Anda sebagai konsumen? Nah, mari kita coba terjemahkan bahasa hukum yang kaku ini jadi sesuatu yang lebih gampang kita cerna. Biar gampang, kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dari alasannya. Kenapa sih alkohol perlu diatur? Terus kita lihat klasifikasinya, aturan jual belinya, soal perizinan, dan yang terakhir tentu saja sanksinya kalau ada yang melanggar. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Kenapa perlu ada peraturan khusus untuk alkohol? Apa sih alasan resmi di baliknya? Jawabannya ada langsung di bagian pembukaan peraturannya. Di situ tertulis jelas kalau tujuannya adalah untuk menekan dampak negatif dan mengatasi berbagai gangguan yang bisa muncul dari konsumsi alkohol. Jadi, ini bukan cuma soal bisnis, tapi lebih ke soal menjaga ketertiban umum. Sekarang, yang penting juga untuk kita tahu, hukum ini tuh nggak memukul rata semua jenis alkohol. Sebaliknya, minuman-minuman ini justru dibagi-bagi ke dalam golongan yang spesifik. Coba lihat deh tabel ini. Jelas banget kan? Ada 3 golongan utama. Golongan A itu yang kadar alkoholnya paling rendah, sampai 5% ya, seperti kebanyakan bir lah. Lalu naik ke golongan B, yang bisa sampai 20%. Ini kelasnya wine. Dan yang paling tinggi, golongan C, kadarnya bisa sampai 55%. Nah, pembagian inilah yang jadi fondasi dari semua aturan lainnya. Kalau kita lihat di grafik ini, kelihatan banget kan lonjakan kadar alkoholnya dari golongan A ke C. Jomplang banget. Beda antara bir di golongan A sama minuman keras di golongan C itu sangat besar. Makanya, peraturannya pun dibuat jauh lebih ketat untuk golongan yang lebih tinggi. Nah, setelah kita paham soal golongan-golongannya, sekarang kita masuk aturan mainnya. Siapa yang boleh jual, di mana lokasinya, dan kapan. Peraturan ini ngebedain banget loh antara dua pemain utama. Ada distributor, ada pengecer. Gampangnya gini, distributor itu yang menyuplai dalam jumlah besar ke toko-toko. Sementara pengecer itu ya toko atau warung yang menjual langsung ke kita para konsumen. Aturan untuk keduanya juga beda. Nah, disinilah peraturannya jadi super spesifik. Ada daftar panjang tempat-tempat di mana alkohol itu haram hukumnya untuk dijual. Kita bicara soal tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, sampai ke ruang publik seperti terminal bus dan pedagang kaki lima. Tujuannya jelas, untuk menjauhkan alkohol dari area-area sensitif. Nggak cuma itu, peraturannya juga menciptakan semacam, sebut saja zona aman. Jadi penjual minuman beralkohol nggak boleh beroperasi dalam radius 2 km dari gereja, masjid, sekolah, dan rumah sakit. Ini semacam upaya untuk menciptakan jarak fisik yang jelas. Dan buat kita sebagai konsumen, ini aturan paling penting yang harus diingat. Anda harus berusia minimal 21 tahun untuk bisa membeli minuman beralkohol secara legal di Luwu Timur. Titik. Oke, aturannya ketat. Terus gimana caranya sebuah bisnis bisa dapat izin resmi untuk jualan? Dan apakah ada pengecualian dari semua aturan ini? Buat bisa jualan secara legal, prosesnya nggak main-main. Sebuah bisnis harus mengurus yang namanya SIUPMB. Dan ini bukan formalitas biasa ya, syaratnya banyak banget. Harus ada akta perusahaan, izin lokasi, NPWP, sampai KTP dan foto penanggung jawabnya. Lengkap. Tapi ada yang menarik di sini. Peraturan ini ternyata nggak melupakan akar budaya. Ada pengecualian khusus untuk minuman alkohol tradisional yang dibuat turun-temurun. Minuman ini boleh diproduksi dan dijual, tapi khusus untuk keperluan upacara adat atau ritual keagamaan. Oke, aturan sudah ada. Pengecualian juga ada. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling krusial. Apa yang terjadi kalau ada yang nekat melanggar aturan ini? Nah, penegakannya ini bukan kerjaan satu pihak doang. Ada tim khusus yang namanya tim terpadu, yang sengaja dibentuk untuk mengawasi semuanya, dari produksi di pabrik, distribusi, sampai penjualan ke konsumen. Tujuannya, biar nggak ada celah. Sanksinya sendiri bertahap, tapi semuanya serius. Bisa dimulai dari yang paling ringan,
yaitu surat peringatan. Tapi kalau diabaikan, bisa berlanjut ke penghentian kegiatan sementara, pembekuan izin, atau bahkan pencabutan izin usaha secara permanen. Kalau soal denda, untuk sanksi administratif nominalnya bisa sampai 1 juta rupiah. Tapi, tunggu dulu, itu baru awalnya. Kalau pelanggarannya dianggap sudah masuk ranah pidana, ceritanya beda lagi. Dendanya bisa melonjak sampai 50 juta rupiah. Jauh banget bedanya. Dan ini puncaknya. Nggak cuma denda yang super besar, pelanggar juga bisa menghadapi ancaman kurungan penjara sampai 3 bulan. Ini bukti kalau peraturannya benar-benar punya gigi dan nggak bisa dianggap enteng. Pada akhirnya, peraturan seperti ini kan soal mencari titik tengah ya. Di satu sisi ada upaya menjaga ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Tapi di sisi lain, ada juga roda ekonomi yang harus berputar. Pertanyaannya sekarang, apakah keseimbangan yang coba diciptakan di Luwu Timur ini sudah pas?